فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan mawaqitus shalah, di mana pada pertemuan yang lalu kita mengambil tentang waktu salat zuhur dan salat asar. Kapan dimulainya waktu zuhur? Hendak ya Ahmad. Baik. Itu kesimpulan mudahnya. Awal salat zuhur dari semenjak tergelincirnya matahari sampai bayangan suatu benda panjangnya seperti aslinya, ditambah dengan faid zawal jika ada. Terkadang tidak ada sama sekali faid zawal ketika matahari tepat berada di atas kepala kita, nah di tengah-tengah. Tapi pada kondisi tertentu, di musim tertentu, nah matahari tidak pas di tengah-tengah, terkadang geser ke selatan atau ke utara sehingga masih ada sisa bayangan di saat dia berhenti di tengah-tengah. Nah, namanya apa kemarin? Raga faid zawal. Baik. Dan yang utama dalam penunaian salat zuhur kapan zikri? Yang utama dalam penunaian salat zuhur menyegerakannya. Baik, sebagaimana keumuman dalam penunaian salat. Untuk apa? Dilakukan di awal waktunya. Baik, kecuali pada satu kondisi apa itu, Arif? Ketika cuaca sangat panas, maka sunnahnya apa? Untuk mengakhirkan penunaian salat zuhur sampai panasnya mereda. Dinamakan apa istilahnya? Baik. Istilahnya adalah ibarat. Diambil dari apa? Munah? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu abridu bizzuhri. Tayyib, abridu bizzuhri, yaitu tunggulah sampai cukup dingin cuacanya untuk menunaikan salat zuhur. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam, karena sangat panasnya cuaca itu termasuk dari apa? Atau disebabkan karena apa? Hembusan neraka jahanam. Dan ibrat ini batasannya sampai kapan? Ketika seorang menunggu dingin, ini ada batasannya, ada kemudian ditunggu sampai malam. Sampai kapan ini, Fadil? Ketika mau ibrat, tidak boleh apa? Baik. Batasannya jangan sampai keluar waktu zuhur. Tetap harus masih di waktu zuhur, tapi menunggu mereda saja. Walaupun mungkin panas masih ada, tapi mereda sedikit dibandingkan ketika di awal waktu. Ini ibrat. Tidak boleh mengakhirkan sampai keluar waktu zuhur. Adapun waktu salat asar, Abdurrahman, kisaran awalnya kapan?
ketika keluarnya waktu zuhur sampai menguningnya matahari. Ini waktu apa? Waktu asar. Setelah itu tidak boleh salat asar. Baik, harus diperinci. Waktu salat asar ada dua waktu. Yang pertama waktul ikhtiyar, waktu pilihan. Kapan itu? Dari semenjak keluarnya waktu zuhur sampai matahari menguning. Baik. Dari sana ada batasan akhir yang lain. Apa itu? Dari awal waktu, yaitu ketika keluarnya waktu zuhur sampai apa Bapak? Dalam sebagian hadis tidak diungkapkan hatta tasfara syamsu. Tidak diungkapkan sampai matahari menguning. Tadi dengan ungkapan yang lain, apa itu? Sampai suatu bayangan benda panjangnya 2 kali lipat benda aslinya, ditambah dengan fai' zawal. Baik. Biasanya akhwan, bayangan benda 2 kali lipat dengan menguningnya matahari ini duluan mana? Syukran. Duluan panjangnya benda atau panjangnya bayangan itu 2 kali lipat itu biasanya lebih duluan dari waktu menguningnya matahari, akhwan. Jaraknya beberapa saat baru menguning. Makanya para ulama rahimahumullah taala, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan dalam masalah ini berarti yang menjadi patokan adalah yang lebih panjang. Karena menguningnya matahari itu lebih akhir dibandingkan kondisi bayangan 2 kali lipat bendanya, maka itu menjadi batasan terakhir. Namun kalau dekat waktunya maka itu tidak masalah berarti. Biasanya memang dekat, tapi pada musim tertentu terkadang bayangan sudah 2 kali lipat tapi belum menguning juga. Maka yang menjadi patokan adalah menguningnya matahari, cahayanya. Baik. Kemudian waktu yang kedua, waktu apa namanya? Qadir. Waktu ittirar, waktu darurat. Itu dari kapan sampai kapan? Baik, dari menguningnya matahari sampai apa? Tenggelamnya matahari. Ini waktu darurat. Baik. Dan salat asar disebut juga dengan salat apa? Indahnya Abdurrahman Aceh. Salat asar itu juga disebut dengan salat apa? Salatul wusta di dalam Al-Quran. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Yang datang penegasan untuk seorang betul-betul menjaganya. Taib. Di antara ancaman bagi mereka menyanyiakan salat asar Abah Muhammad Aceh. Yang pertama, menjadikan sebab terhapusnya amalan. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan terhapusnya amalan ada 2 macam. Kalau dia meninggalkan secara totalitas, tidak pernah salat asar, maka terhapus amalannya secara mutlak. Tapi kalau dia meninggalkan suatu salat asar tertentu sehari misalnya karena dia acara atau yang lainnya, tanpa udzur syar'i, tapi dia sengaja meninggalkannya, maka terhapus amalan pada hari itu. Kemudian ancaman yang lain Abu Hudzaifah, atau akibat seorang menyanyiakan salat asar.
seakan-akan dia kehilangan keluarga dan hartanya. Taib, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, alladzi tafutuhu salatul asr faka'annama wutira ahluhu faka'annama wutira ahlahu wa malahu. Siapa saja yang terluputkan darinya salat asar, maka seakan-akan dia dipisahkan, diambil darinya keluarga dan hartanya. Baik. Jadi seakan-akan orang kehilangan keluarga dan kehilangan harta. Ini kalau kehilangan salat asar. Baik. Dan ini juga penguat akhwan, bahwasanya salat asar menjadi sebab hilangnya amal. Baik. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim, wa hadza tamtsilun li hubbuti amalihi bitarkiha, ini permisalan tentang hilangnya amalan-amalan dengan sebab meninggalkan salat apa tadi? Adalah salat asar. Baik. Dan berarti hendaknya seorang betul-betul menjaga seperti kita menjaga anak-anak kita dan harta kita, jangan sampai hilang. Baik. Sekarang kita masuk pada salatul maghrib. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala, al-maghribu min ghurubis syamsi ila ghurubis syafaqil ahmar wa sunnatu ta'jiluha. Adapun salat maghrib maka itu awal waktunya min ghurubis syamsi, dari semenjak tenggelamnya matahari. Baik. Dan maksudnya tenggelamnya matahari akhwan bukan awal pertama kali lingkaran bawah matahari masuk ke ufuk, tidak. Akan tapi hatta ghabat. Naam. Wa takamala ghurubuha, yaitu sampai betul-betul sempurna tenggelamnya. Yaitu di mana mudahnya lingkaran matahari itu betul-betul hilang di ufuk, enggak terlihat. Baik. Dan matahari tenggelam kawan, dia tenggelam yaitu hilang di ufuk. Ya, tenggelam lingkarannya itu masih tersisa di awal tenggelamnya, itu masih tersisa pancaran cahayanya. Ya, masih ada pancaran cahayanya. Maka awal waktu maghrib ya masih ada sisa-sisa cahaya, masih ada cukup terang. Baik, kemudian semakin menggelap sampai betul-betul kelam. Dan mengenai awal waktu maghrib dengan tenggelamnya matahari ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama, sebagaimana nas dalam hadis. Telah menukilkan ijma' sederet dan para a'immah seperti Ibnu Al-Munzir, Imam Nawawi dan yang lainnya. Dan itu semakna dengan nama salat tersebut, salatul maghrib. Baik. Karena makna maghrib itu kan diambil dari gharabatis syams, tenggelamnya matahari. Dan maghrib untuk digunakan waktu ghurub, waktu tenggelamnya matahari. Dan juga sebagai isim makan. Maghrib sebagai isim zaman dan isim makan. Baik, waktu tenggelamnya, tempat tenggelamnya itu maghrib juga, ya kan? Matahari, terbitnya dari masyrik, tenggelamnya maghrib. Maghrib tempat tenggelam, juga maghrib waktu tenggelam. Dan yang ketiga maghrib yaitu salat yang dilakukan di waktu
tenggelamnya matahari secara sempurna. Adapun awal mulai tenggelam, maka ini waktu terlarang, yaitu ada waktu gerak matahari ini ketika bagian lingkaran awal dia mulai masuk ke ufuk, mulai tenggelam. Sebelum tenggelam sempurna, maka ini adalah waktu yang sangat dilarang untuk melakukan salat, ya. Maka di situ harus berhati-hati. Sampai setelah tenggelam sempurna baru di situ masuk waktu salat maghrib. Kemudian akhir salat maghrib dikatakan di sini ila ghurubis syafaqil ahmar, sampai hilangnya atau tenggelamnya awan kemerah-merahan yang ada di langit, yaitu sampai awan-awan merah yang di langit itu hilang. Karena awan merah ini kan juga masih ada padanya sisa-sisa pancaran matahari yang tenggelam tadi, menyisakan adanya awan merah berwarna kemerahan di langit. Ini istilahnya asy-syafaqul ahmar. Baik. Dan ini pendapat yang rajih tentang akhir waktu salat maghrib, menunjukkan di sana ada khilaf, kawan. Kenapa? Karena sebagian ulama berpendapat salat maghrib itu satu waktu tok, yaitu ketika matahari tenggelam, maka itulah waktu salat maghrib. Maka harus segera menunaikan salat maghrib ketika matahari telah tenggelam. Baik. Dalilnya apa? Dalilnya karena dalam hadis Jibril mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari pertama setelah matahari tenggelam, di hari kedua juga setelah matahari tenggelam. Baik. Mereka berpendapat dengan ini berarti salat maghrib itu satu waktu tok, enggak ada awal, enggak ada akhir. Dalam artian itu tenggelamnya matahari itulah waktu untuk segera menunaikan salat maghrib. Adapun pendapat kedua, inilah pendapat yang dirajihkan dalam kitab kita, dan itu juga merupakan pendapat jumhurul ulama. Yaitu bahwasanya akhir waktu salat maghrib yaitu sampai hilangnya asy-syafaqul ahmar, yaitu awan kemerahan di langit. Ini berdasarkan nas dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, wa waqtul maghribi ma lam yaghibis syafaq, dan waktu salat maghrib itu selama awan kemerahan belum hilang. Dan juga ditunjukkan oleh hadis Abi Musa ketika Nabi menjelaskan kepada para sahabat. Nabi SAW salat di hari pertama ketika matahari tenggelam, dan salat mengimami manusia di akhir waktu salat maghrib. Sampai menjelang hilangnya asy-syafaqul ahmar. Ini berbeda dengan hadis Jibril. Kalau hadis Jibril, beliau mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu waktu. Dan juga di antara yang menguatkan ikhwan bahwasanya waktu salat maghrib itu memanjang dari semenjak tenggelamnya matahari sampai hilangnya awan merah, yaitu hadis Zaid bin Thabit.
ketika beliau mengatakan kepada Marwan, "Malaka taqra'u fi salatil maghrib bi qisaril mufassal?" Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi tulayain, yakni al-a'raf. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya kawan. Tayyib, ketika Zaid bin Thabit menegur Marwan, "Kenapa kamu membaca pada salat maghrib dengan qisarul mufassal?" Dan ini memang asalnya, kawan, untuk salat maghrib itu yang dibaca adalah apa? Qisarul mufassal. Qisarul mufassal itu dari apa sampai apa? Karena mufassal dalam Al-Quran itu dibagi jadi 3. Naam, tiwalul mufassal, awsatul mufassal, dan qisarul mufassal. Mufassal itu dari Qaf sampai An-Nas. Nah, dari Qaf sampai An-Nas. Kalau tiwalul mufassal, mufassal yang paling panjang itu dari Qaf sampai mana? Indah ya Rifki? Baik. Itu diantara pendapat akhwan, dan itu yang kuat wallahu taala a'lam, yaitu tiwalul mufassal dari Qaf sampai Mursalat. Kemudian awsatul mufassal dari An-Naba sampai Al-Lail, dan qisarul mufassal dari Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, ini diingat-ingat, besok saya tanya harus bisa. Abdullah Batam, ya, nanti dicatat kalau belum bisa mencatat sendiri. Jadi mufassal itu bagi jadi 3. Nah, yang paling banyak untuk dibaca di salat maghrib yaitu apa? Orang mengatakan salat maghrib itu, nah, memang salat yang paling singkat pada asalnya dibandingkan dengan salat-salat yang lain dari salat 5 waktu. Baik, dibaca dengan qisarul mufassal. Cuma akhwan, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca yang panjang juga. Oleh karena itulah, di sini Zaid bin Thabit menanyai Marwan, "Kenapa kamu membaca pada salat maghrib dengan qisar mufassal saja?" Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi tulayain. Padahal dulu sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca di salat maghrib dengan apa? Dengan 6 surat yang termasuk dalam apa? Salat yang dengan surat yang panjangnya. Baik. Bi tulayain, dengan salah satu dari apa? Dari 2 surat yang terpanjang, yaitu apa? Surat apa? Surat Al-A'raf. Yang dimaksud adalah surat Al-A'raf. Jadi dalam salat maghrib Nabi baca surat Al-A'raf selesai. Nah, ini salat maghrib. Nah, Al-A'raf itu 1 juz setengah mudahnya, ya kan? 12 setengah. Baik, berarti apa? 1 juz 1/4, ya kan? Dan apa? 12 lembar setengah. Baik. Berarti seandainya 6 rakaat pertama 7 lembar, kemudian rakaat kedua 5 lembar setengah. Nah, itu paling enggak 45 menitan, 1 jam, baik dengan rukuk dan sujudnya. Akan menunjukkan apa? Menunjukkan waktunya cukup memanjang, ya kan? Bukan hanya apa? 1 waktu tok. Ini menunjukkan ada awal, ada akhir untuk salat maghrib. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu bacanya tidak ngebut, kan? Tapi Nabi bacanya harfan-harfan secara tartil dan menyempurnakan rukuk dan sujud. Baik, ini menunjukkan bahwasanya penunaian salat maghrib itu apa? Memanjang sampai apa? Sampai tenggelamnya syafaqul ahmar. Baik, ini penguat
bahwasanya waktu salat maghrib berakhir sampai syafaqul ahmar. Baik, ini tentang akhir salat maghrib. Kemudian dikatakan di kitab kita wasunnatu ta'jiluha, dan sunnah dalam penunaian salat maghrib adalah dengan menyegerakannya. Ini ditunjukkan oleh as-sunnah dan ijma'. Dalil dari as-sunnah yang menunjukkan sunnahnya menyegerakan salat maghrib, akhwan, yaitu hadis Rafi' ibn Khadij dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kunna nusallil maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablih. Dulu kami salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian salah seorang di antara kami pulang setelah selesai salat, dan sungguh dia melihat mawaqi'ah nablih, yaitu tempat-tempat anak panahnya, masih bisa lihat ya, tempat-tempat anak panah tersebut tadinya dilempar. Ini menunjukkan masih ada cahaya terang. Ini juga dalil, akhwan, bahwasanya penunaian salat maghrib juga dulu asalnya adalah secara ringkas, dalam artian pendek-pendek. Tapi terkadang Nabi juga memanjangkan, seperti tadi pada membaca surat Al-A'raf. Dalam hadis yang lain pernah Nabi membaca surat As-Saffat. Pada hadis yang lain Nabi membaca surat At-Tur. Taib. Nah, hadis Rafi' bin Khadij menunjukkan penunaian salat maghrib disegerakan setelah yakin waktunya. Karena ada sahabat yang pulang masih melihat cahaya terang, dalam artian masih lihat jalan, bahkan lihat tempat-tempat anak panah. Padahal dulu tidak ada lampu penerangan jalan. Kemudian yang kedua, hadis Uqbah bin Amir, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala tazalu ummati bi khair aw 'ala al-fitrah ma lam yu'akhkhiru al-maghriba hatta tashtabika an-nujum. Dari Uqbah bin Amir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa umatku ini berada di dalam kebaikan atau berada di atas fitrah selama mereka tidak mengakhirkan salat maghrib sampai bintang-bintang mulai membuat rangkaian, dalam artian sampai bintang-bintang terbit. Jadi saya sampai mengakhirkan salat maghrib malam sudah pekat. Karena bintang-bintang ini muncul kalau ya betul-betul sudah malam, sudah gelap. Kalau masih ada pancaran terang di langit, bintang tidak kelihatan, ya kan? Bintang tidak kelihatan. Bintang baru gemerlapan di langit, ketika gelap. Nah, ini menunjukkan sunnah untuk menyegerakan penunaian salat maghrib. Dan juga dinukilkan ijma' oleh Imam Ibn al-Munzir rahimahullah ta'ala. Kata Ibn al-Munzir, ajma'a kullu man nahfadu anhu min ahli al-ilmi ala anna ta'jila salatil maghribi afdalu min ta'khiriha. Ibn al-Munzir mengatakan, semua yang kami hafal darinya dari kalangan ulama telah bersepakat bahwasanya menyegerakan salat maghrib itu lebih utama daripada mengakhirkannya. Ini juga penting untuk salat maghrib bercepat-cepat. Nah, tandanya seorang persiapan, apalagi para santri, para talabah, biasanya terbentur masalah mandi. Ya, mandi jangan sampai mepet-mepet maghrib. Sudah tahu itu akan ngantri, maka mandinya jangan mepet-mepet maghrib, sehingga seorang bisa persiapan untuk menunaikan salat tersebut. Disebutkan oleh Ibn al-Munzir dalam kitab beliau Al-Awsat. Demikian pula mengutip ijma' tersebut Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala
Bahkan Ibnu Abdul Bar dalam Tamhid mengatakan waqad ajma'al muslimun ala tafdhili ta'jilil maghrib. Bukan hanya para ulama, tapi kaum muslimin bersepakat tentang diutamakannya menyegerakan salat maghrib. Baik. Dan Ibnu Qudamah menimpali atau juga memberikan penjelasan lebih, wa ammal maghrib fala khilafa fi istihbabi taqdimiha fi ghairi halil udhr. Adapun salat maghrib maka tidak ada khilaf tentang apa? Disunnahkannya untuk mengedepankannya pada selain kondisi udzur. Ketika ada udzur ya sesekali mungkin seorang lebih mengakhirkan, misalnya mereka semuanya sedang makan misalnya, atau seorang apa karena butuh untuk iftar, tentunya orang iftar ada sedikit molor sedikit, maka ini tidak mengapa ketika ada udzur seperti itu. Dan Imam Qurtubi menyebutkan inilah keadaan kaum muslimin di generasi awal, bersemangat menyegerakan menunaikan salat maghrib kapan saja matahari telah tenggelam. Jadi tenggelam matahari, salat sunnah 2 rakaat, kemudian segera menunaikan salat maghrib. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, ittafaqatil ummah fiha ay salat al-maghrib ala ta'jiliha wal mubadarati ilaiha fi hini ghurubi syamsi. Umat telah bersepakat tentang salat maghrib untuk menyegerakannya dan bersegera menuju salat maghrib ketika matahari tenggelam. Makanya para muadzin juga harus siap siaga, tenggelam matahari segera azan. Qala Ibnu Khuwaiz Mandad wala na'lamu ahadan minal muslimin ta'akhkhara bi iqamatil maghrib fi masjid jamaah an waqti ghurubi syamsi. Ini keadaan pada masa itu. Kami tidak mengetahui seorang pun dari kaum muslimin berakhir-akhir dalam menegakkan salat maghrib di masjid jamaah dari waktu tenggelamnya matahari. Maka ini penting untuk dihidupkan bahwasanya sunnah yang disepakati oleh para ulama dan bahkan kaum muslimin pada umumnya. Baik. Ini tentang salat maghrib. Kemudian salat isya. Qala syarih wa faqahullahu ta'ala wal isya min ghurubisy syafaqil ahmar ila nisfil lailil awsat. Adapun salat isya itu waktunya apa? Dari semenjak tenggelamnya asy-syafaqul ahmar. Apa tadi syafaqul ahmar? Indak ya Huzaimah. Awan merah yang di langit. Ini awal dari waktu salat isya. Dan itu ijma' akhwan. Tentang apa? Awal waktu salat isya terjadi ijma' bahwasanya awalnya dari semenjak hilangnya awan merah di langit. Cuman terjadi khilaf, syafaq itu apa? Karena dalam nas hadis kan apa? Jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang apa? Akhir waktu salat maghrib. Malam yaghibis syafaq, selama syafaq belum hilang maka itu masih ada waktu salat maghrib. Lalu syafaq itu apa? Terjadi khilaf. Ya, terjadi khilaf. Ini untuk antum ketahui. Jumhur ulama mengatakan asy-syafaq itu al-humrah. Baik. Asy-syafaq adalah al-humrah. Ini yang masyhur, yaitu awan-awan kemerahan yang di langit. Antum bisa amati kalau matahari sudah tenggelam dan di langit dalam kondisi tidak mendung tentunya. Ada apa? Awan-awan kemerahan. Adapun Abu Hanifah
kemudian Imam Auza'i dan Zufar, mereka mengatakan asyafaq itu al-bayadu ba'dal humrah, yaitu warna keputihan setelah apa? Setelah kemerah-merahan. Baik. Lalu mana yang rajih? Ya rajih adalah pendapat yang pertama, pendapat jumhur, bahwasanya syafaq itu al-humrah. Kenapa, ikhwan? Karena mereka-mereka yang mengetahui ilmu tentang apa? Tentang matali', demikian pula tentang magharib, yaitu tempat, tentang perkara terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari, dia mengamatinya, dia akan tahu bahwasanya keputihan, ya putih-putih yang muncul setelah humrah itu tidak akan hilang kecuali sampai berlalu sepertiga malam yang awal. Baik. Jadi lebih panjang kalau menurut pendapat Abu Hanifah maghribnya. Baik, kenapa? Berarti sampai sepertiga malam yang awal. Dan ini pendapat yang lemah. Ini menunjukkan bahwasanya asyafaq itu humrah, yang kemerah-merahan, bukan al-bayad, bukan warna putih yang ada setelah warna kemerah-merahan. Baik. Dan yang menguatkan hal ini adalah asar dari Aisyah radhiyallahu anha. Baik, beliau mengatakan kanu yusalluna fima baina an yaghibi syafaq ila thuluthul lailil awal. Adalah dulu para sahabat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menunaikan salat Isya, yaitu antara waktu tenggelamnya syafaq sampai sepertiga malam yang awal. Nah, kalau tadi sepertiga malam yang awal itu kita ketahui baru apa? Hilang apa tadi Muhammad? Warna keputihan, warna putih-putih di langit setelah syafaq. Kalau seandainya itu adalah akhir waktu salat maghrib, maka berarti harusnya salat Isya dimulai dari sepertiga malam yang awal. Ternyata tidak, para sahabat bersama Rasulullah mereka memulai salat Isya dari waktu tenggelamnya syafaq, yaitu kemerah-merahan, berarti dari hilangnya taib awan merah di langit sampai sepertiga awal malam. Taib berarti jelas syafaq yang dimaksud adalah al-humrah, kemerah-merahan yang ada di langit. Kemudian akhir salat Isya dikatakan dalam kitab kita ila nisfil lailil awsat, sampai pertengahan malam, yaitu sampai berlalu setengah malam yang awal. Nisfil lailil awsat, yaitu sampai tengah malam intinya. Wa waqtu darurah ila tulu'il fajri, dan waktu darurat memanjang sampai terbitnya fajar. Ini juga menunjukkan bahwasanya akhir waktu salat Isya itu ada dua, kawan. Waktu ikhtiar dan waktu ittirar. Pembagian ini sama seperti pada salat apa kemarin? Fadil? Pada salat asar. Pada salat asar. Salat Isya juga ada pembagian waktu ikhtiar dan waktu ittirar. Waktu ikhtiar, waktu pilihan itu berakhir sampai tengah malam. Baik, sampai tengah malam. Ini pendapat yang rajih. Lalu bagaimana menjawab hadis Aisyah tadi? Juga beberapa hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan ikhwan di hari kedua pada sepertiga malam yang awal. Baik, maka dijawab bahwasanya yang paling panjang waktu dari hadis yang ada yaitu sampai pertengahan malam.
maka itu yang diambil, ikhwan. Kenapa? Karena kadar tambahan itu, ketika diambil berarti kadar yang lebih pendek sudah tercakup, ya tidak? Kalau kita mengambil batasan akhir setengah malam, berarti yang sepertiga malam sudah masuk jelas. Tapi kalau kita mengambil terakhirnya adalah sepertiga malam yang awal, hadis-hadis tentang setengah malam sampai setengah malam itu tidak bisa kita ambil, tidak bisa kita amalkan. Makanya yang rajih akhir waktu pilihan untuk salat Isya yaitu sampai pertengahan malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa waktu salatil Isya ila nisfil lail, dan waktu salat Isya itu sampai pertengahan malam. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ini jelas. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis Abi Sa'id yang dimasukkan dalam As-Sahihul Musnad, ketika Nabi mengakhirkan salat Isya sampai apa? Pertengahan malam, kemudian keluar sampai tengah malam. Kemudian Nabi mengatakan, laula dha'fud dha'if wa saqam mustaqim wa hajatu dzil hajah la akhartu hadhihi shalah ila syatril lail. Kalau bukan karena lemahnya orang yang lemah dan sakitnya orang yang sakit serta kebutuhan orang yang punya kebutuhan, maka aku akan akhirkan salat Isya ini sampai tengah malam. Ini menunjukkan akhir waktu salat ikhtiyar adalah apa? Sampai pertengahan malam. Baik. Adapun waktu ittirar, waktu darurat itu sampai terbitnya fajar shadiq, yaitu sampai masuk waktu salat fajar. Dalilnya apa? Dalilnya hadits Abi Qatadah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, amma innahu laisa fin naumi tafriitun, innamat tafriit ala man lam yusalli salata hatta yaji'a waqtul ukhra. Nah, sungguhnya tidak ada dalam tidur itu penyanyian. Orang kalau tidur tidak dikatakan menyanyiakan salat, ikhwan. Ya namanya orang tidur, mau gimana? Tapi yang betul-betul menyanyiakan adalah seorang yang tidak menunaikan salat sampai datang waktu salat berikutnya. Ini menunjukkan bahwasanya waktu salat itu gandeng. Ketika apa? Berakhir waktu salat zuhur, maka langsung masuk salat asar. Berakhir salat asar, masuk langsung waktu salat apa? Maghrib. Berakhir salat maghrib, masuk waktu salat isya. Demikian pula salat isya. Salat isya berakhir, langsung gandeng masuk waktu salat subuh. Ini menunjukkan akhir waktu isya jelas apa? Ketika sebelum terbitnya fajar. Ini maksud dari hadis, ikhwan. Nah, orang yang menyia-nyiakan salat yaitu orang yang tidak menunaikan salat sampai apa? Datang waktu salat berikutnya. Adapun soalan ketiduran maka dia uzur. Cuman untuk esok harinya dia harus berjaga-jaga jangan sampai ketiduran lagi. Adapun sekarang ketiduran, besok ketiduran, besoknya lagi ketiduran. Nah, ini jelas tidak ada semangat untuk menunaikan salat. Dan bukan sifat seorang mukmin yang terjatuh dalam lubang yang sama berkali-kali. Kemarin disengat di lubang itu, besok lagi sengat di lubang itu, besok lagi disengat di lubang itu. Menunjukkan bukan seorang yang apa? Yang memiliki kepekaan. Bukan sifat orang beriman seperti ini. Baik. Dan ini yang rajih waktu ittirar untuk salat isya sampai datang waktu subuh. Sebagai faedah, kawan, dalam hadits Abi Qatadah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tadi kan, akhir waktu suatu salat sampai datang waktu salat berikutnya. Ini hukum asal dalam waktu-waktu salat. Dikhususkan dari dalil umum ini satu waktu, yaitu apa? Salat apa yang tidak nyambung? Salat subuh. Kenapa? Karena pada salat subuh datang nas khusus bahwasanya akhir waktunya adalah apa? Terbitnya matahari.
Berarti keumuman hadis Qatadah ini dikhususkan dengan apa? Dengan ijma' pada waktu salat subuh. Salat subuh keluar berarti. Baik. Dan juga dengan mafhum dari hadis man adraka rak'atan minas subhi qabla an tatlu'a asy-syams faqad adraka as-subha. Siapa saja mendapati satu rakaat dari salat subuh sebelum terbitnya matahari, maka dia telah mendapatkan salat subuh. Menunjukkan untuk salat subuh waktunya tidak nyambung dengan awal waktu salat zuhur. Itu saja, sedangkan 4 salat yang lain semuanya nyambung. Baik. Nah, berarti kita selesai ikhwan dari waktu-waktu salat, antum ingat-ingat, pahami dengan baik. Nah, kenapa? Karena termasuk dari syarat salat harus seorang menunaikannya dalam keadaan yakin telah masuk waktu salat. Dan mana yang utama untuk penunaian salat Isya? Baik. Setelah kita lewati tadi hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan seandainya bukan karena sakitnya orang yang sakit, lemahnya orang yang lemah, akan mengakhirkan sampai pertengahan malam. Baik. Ini yang utama. Cuman terkadang dari suatu yang utama seorang meninggalkannya karena apa? Karena khawatir memberatkan manusia. Maka dalam hal ini kapan saja jamaah telah berkumpul dan itu lebih mudah bagi mereka, maka itu yang dilakukan. Baik. Sehingga ketika di awal waktu jamaah sudah berkumpul dan itu lebih ringan bagi mereka, maka itu yang dilakukan. Tidak kemudian memaksakan untuk untuk sampai pertengahan malam, padahal manusia saat itu sudah merasa sangat keberatan. Bahkan Nabi saja sebenarnya ingin, cuman beliau meninggalkannya. Kenapa? Karena khawatir memberatkan umatnya. Sehingga praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu apa yang disebutkan dalam hadis Jabir muttafaqun alaih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuakhirul isya ahyanan wa ahyanan yuajjil. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu terkadang mengakhirkan isya dan terkadang menyegerakannya. Idza ra'ahum ijtama'u ajjal. Jika Nabi melihat para sahabat telah berkumpul, maka beliau segerakan. Wa idza ra'ahum abta'u akhar. Apabila Nabi melihat mereka abta'u, mereka berlambat-lambat, belum pada ngumpul di awal waktunya, maka beliau pun mengakhirkan penunaiannya. Ini menunjukkan hikmah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penunaian salat, memperhatikan keadaan para jamaah. Baik, barakallahu fikum. Naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.